Balik lagi ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana kali ini kita bakal bahas seputar jualan online, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung cus kita ke pertanyaan pertama. Pertama dari Muhammad Danur, kok setelah harga produk saya naikkan jadi sepi ya? Kalau jual harga sebelumnya jadi boncos. Ya sekarang gini, kalau harga dinaikin terus jadi sepi, artinya pembeli kamu nggak merasa kayak oke, gue harus beli nih barang gitu dengan harga barunya. Barang kamu mungkin jadi nggak menarik lagi. Nah ini gue nggak tahu kenapa. Apakah satu, barang lo itu mau ditemukan di seller lain bisa apa enggak? Nah kan gue nggak tahu ya. Kalau barang lo bisa ditemukan di seller lain dan seller lain nggak naik, ya lo kalah persaingan. Tapi kalau lo nggak naik ya lo boncos juga. Nah kan ini masalahnya kan. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah sebenarnya gini, kalau misalnya barang yang kamu jual, ini beda dua cara ya. Kalau barang yang kamu jual itu memang gak ada kompetitornya, atau misalnya kamu bikin brand sendiri, ketika lo naikin harga, harusnya selama lo bisa menjual kualitas yang lebih baik, lo bisa menampilkan yang lebih laku, orang tetap beli. Tapi yang jadi masalah adalah kalau lo bukan punya brandnya, artinya lo cuma jualan doang, nah itu lo harus lihat orang lain kayak gimana. Terus kalau misalnya yang ditanya, kenapa yang orang lain gak boncos? Nah itu pertanyaan yang lo perlu cek, kenapa orang lain nggak boncos. Apakah ordernya dia lebih banyak, dia dapat harga lebih murah, atau ada hal-hal di ketika lo jualan yang nggak efektif ya. Terus berikutnya Anton Muhammad, kok walaupun udah banding hilang penaltinya kok masih sepi ya tokonya? Sekarang gini, penaltinya udah hilang, tokonya masih sepi, itu pembatasan trafficnya nggak tahu masih berlaku apa enggak. Terus kedua, lu harus sadar, lu traffic lu ramainya selama ini dari mana? Apakah jangan-jangan tokonya memang barang yang dijual sekarang sama lu nggak banyak dicari, atau bisa jadi gini, ketika lu penalti itu kan lu kan ada momen di mana ordernya turun kan, bener gak? Ketika order turun udah pasti posisi ranking kalian di pencarian organik itu juga pasti turun, makanya pasti sepi. Nah terus gimana cara naikinnya lagi? Hajar iklan biar posisinya naik lagi gitu. Kalau nggak ya udah, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dari Ido DWN, saya udah dapat 500.000, habis 500.000 dapat 200 pesanan plus, wajar nggak tuh? 500.000 iklan dapat 200 pesanan plus, kata gue bagus loh, 500.000 dapat 200 pesanan plus, wajar aja. Untung apa nggak gue nggak tahu, karena kan harga barang lu gue nggak tahu ya, harga barang lu berapa, margin lu berapa, ini lu nggak tulis. Tapi kalau 500.000 menurut gue 200 pesanan oke sih gitu. Cuman kalau misalnya nggak untung atau misalnya ordernya kurang gede, berarti paket barangnya harus dibanding. Terus berikutnya dari Aldi Ramadan Febriandi, saya seller dan ingin tahu gimana cara membedakan produk yang terjual karena ads GMV dan non GMV, karena ada bantuan Meta Ads yang kemungkinan besar dibantu Cepas atau hyperlink dari ads GMV-nya. Pertanyaannya tujuannya untuk tahu kalau memang produk kita terjual karena banyaknya dari Meta Ads, ya kita kan fokus dengan Meta, begitupun sebaliknya. Karena kalau kita dulu saat zaman Tokopedia, setiap pesanan selesai itu bisa tahu produk yang terjual karena ads dan non ads. Intinya pengen tahu kalau tiba-tiba produk kejual banyak, tiba-tiba saat memang sebelumnya kita udah top up GMV dan Meta, kita ingin tahu masing-masing konversi source-nya dari mana. Saya cari di YouTube lain belum ketemu. Contoh baterai BCD by Ads Tokopedia atau baterai BCD organik non ads. Gini, ini ngomong-ngomong pertanyaan kamu ini ya, gue nggak tahu ini lagi ngomongin Tokopedia apa ngomongin Shopee. Kalau Shopee itu dia ada masukin UTM code, kalau nggak salah kalau Tokopedia juga ada. Tapi setahu gue kalau misalnya Tokopedia seller itu sebenarnya ngapain lo ngiklan di Meta gitu ya. Mendingan udah aja, kalau Tokopedia dia lebih kuat dari TikTok, mendingan lu fokusnya ngiklannya di TikToknya aja, di TikTok di TikTok Ads ke TikTok Ads kan ke TikTok Shop sama ke Tokopedia Shop menyatu tuh, dan dia trackingnya lebih bagus dibandingin ketika digabungin di Meta. Tapi kalau tadi gue sempat jawab, karena gue pikir lo di Shopee ya, kalau di Shopee untuk Cepas itu memang ada bisa dimasukin, tapi kalau ditanya apakah valid apa enggak, itu nggak ada yang valid 100%. Karena gini, bisa jadi kayak contoh, kan jendela untuk kita Cepas tuh bisa sampai 7 hari ya. Jadi kayak orang klik sekarang, dia udah buka nih, tapi dia tuh masih add to chart. Nah dia nggak beli kan. Nah udah gitu besoknya ketika dia lagi buka Shopee, dia kalau makan GMV Max, lihat GMV Max nih muncul nih dia nih. Terus udah gitu dia klik dari iklan Shopee, masuk ke add to chartnya dia. Udah gitu dia check out. Nah ketika kayak gitu itu pasti ke bawah dua-duanya. Di Shopee-nya ke bawah sebagai iklan, di ininya ke bawah juga gitu ya. Nah terus Mea itu apa kok
dari Devi Ernawati. Jadi Mea itu adalah satu perusahaan yang gue bikin khususnya buat bantuin UMKM. Nah bentuknya kita bentuk bikin agency. Jadi buat kita bantuin UMKM buat jualan produknya di e-commerce. Jadi kayak buat di Shopee, buat di TikTok Shop, buat di Tokopedia gitu kan. Nah gitu kita bisa ngerjain semua. Nah ini kerjainnya apa aja ya? Sebenarnya hampir semua kebutuhan seller kita punya divisinya, karena tim kita sendiri sekarang hampir 200 orang. Udah gitu kita sendiri top partner. Jadi dari Shopee, TikTok, Tokopedia kita termasuk top partnernya. Jadi di bagian berbagai divisi mereka ya ibaratnya kita salah satu yang inilah agensi top lah. Jadi kayak kita punya hubungan ke ordal ke mana. Lo mau ke platform-platform e-commerce kita kuat. Lo mau ngapain bisa gitu loh. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Terus Item War. Kok ada aku pengen nangis, coba bayar iklan 150.000. Dapat 12 order, terus dari 12 orderan saya dapat untung 80.000. Gimana bisa bertahan? Gini, kalau lu 150.000 dapat 12 order, terus dapat untung 80.000. Dan pertama gini, sebenarnya dari pertanyaan lu itu ya, gue tuh agak bingung gini. 150.000 dapat 12 order, berarti kan satu ordernya barangnya per order tuh biaya iklannya cuma 10.000 lebih. Bener ya? 10.000 lebih, kayak mungkin cuma 12 ribuan ya. Bener nggak? Nah, lu satu order cuma bayar 12.000. Nah, tapi dari 12 orderan, itu untung lu cuma 80.000. Artinya, padahal iklannya kalau menurut gua nggak salah sih. Yang salah itu adalah lu ngambil untungnya yang kekecilan. Karena gini, satu order untungnya di bawah 10.000. Kalau satu order untungnya di bawah 10.000, lu nggak usah ngiklan. Karena biaya ngiklan tuh dengan, kayak tadi nih ya, itu iklan itu bagus nih, ini bagus. Tapi untungnya yang kekecilan. Atau kalau misalnya, aduh, tapi kan barang gue murah, lu jangan jual barang yang terlalu murah, di paket, di bundling lah, biar EOV-nya cukup besar gitu. Jadi memang kalau main iklan nggak bisa main barang yang terlalu murah ya. Nah terus berikutnya dari mode set info kelasnya. Sebenarnya kalau kayak kelas online gue nggak ada bikin, tapi kita lagi bikin tuh sekarang kelas intensif. Jadi kalau kelas intensif tuh lebih kayak private, sama kita punya tim buat ngajarin kalian semi private. Nah jadi di situ lu bisa langsung ngobrol, bisa langsung bahas, dan gue udah punya materinya kayak buat dari ya semua kebutuhannya sih. Lu butuhnya di mana, buat di Shopee, buat TikTok, semua segala macam ada. Jadi kalau buat yang mau, lu bisa langsung ini ya, klik di link di deskripsi ya tentang kelas intensif. Pertanyaan terakhir dari Keluwung Shop. Produkku belum ada yang laku tapi udah kena saldo negatif 1,7 juta. Ini kalau kena saldo negatif 1,7 juta artinya lu banyak nerimain sampel dari affiliate. Yang lu perlu tahu adalah ketika lu nerimain kirim sampel, itu kan lu keluar duit memang sampelnya kan, tapi kan ada ongkirnya kan. Ongkirnya itu ditanggung seller, dan itulah yang bikin saldo negatif 1,7 juta gitu. Karena nggak mungkin kalau bukan nerimain sampel tuh, nggak mungkin. Kalau bukan itu pasti masalah di situ. Tinggal lu hitung deh, terus lu kirimin sampelnya berapa, lu cek ongkirnya. Jangan-jangan kreatornya banyak yang jauh-jauh lagi lu terima ya, itulah udah resikonya ya. Nah jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan lain jangan lupa tulis di kolom komen, nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.